Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anissa Saraswati, NIM A1E119003, 2. Desi Rahma Kartika dengan NIM A1E119120, 3. Erlangga Apriwijaya dengan NIM A1E11958, 4. Eksa Artita dengan NIM A1E11975, 5. Laila Mufaricha dengan NIM A1E11948, 6. Nur Hasikin dengan NIM A1E11993, 7. Petra Yulita dengan NIM A1E119009, dan terakhir Redi Elviandi dengan NIM A1E119103. Kami di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang materi konsep evaluasi hasil belajar dan jenis-jenis tes. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep evaluasi hasil belajar. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dan ada 3 istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Namun, evaluasi tersebut memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran, maupun tes. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, pertanggungjawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang diputuskan dari program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Wujud dari hasil evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Jadi, evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, kemudian informasi tersebut digunakan atau sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Jenis-jenis tes. Tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat yang lain karena penuh dengan batasan-batasan. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Adapun yang dimaksud teknik tes ialah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Berikut penggolongan jenis-jenis tes. Pergolongan tes menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri dari tes lisan dan tes tertulis. Yang kedua yaitu tes nonverbal, yaitu yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini,
Tester menghendaki adanya respon dari testi bukan berupa ungkapan atau kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi, respon yang dikehendaki muncul dari testi adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. B. Menurut tujuannya, tes dapat dikelompokkan menjadi tes bakat, aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Tes inteligensi tes, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes prestasi belajar, achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tes diagnostik yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya tes sikap yaitu tes untuk mengetahui sikap siswa pada sesuatu. Selanjutnya tes minat yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat siswa pada hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai siswa. Menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes standar atau standar direct test. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama, dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya, tes ini dibuat oleh sekelompok atau tim yang ahli di bidang pembuatan tes. 2. Tes buatan guru atau teacher-made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Menurut bentuk soalnya, tes dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian atau esai dan tes objektif. Tes uraian atau esai adalah tes yang menuntut siswa untuk merencanakan sendiri jawaban mereka, kemudian menyatakannya dengan kata-kata mereka sendiri. Bentuk tes ini terdiri dari uraian bebas dan uraian terbatas. Sedangkan tes objektif adalah tes yang menuntut siswa untuk memilih 2 atau lebih alternatif jawaban. Berdasarkan cara mengerjakannya, tes ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, variasi, yang mana testi harus mensuplai jawabannya sehingga hampir tidak berbeda dengan esai test. Misalnya berbentuk tes melengkapi atau completion test dan jawaban singkat. Yang kedua, variasi, yang mana testi hanya memilih di antara jawaban yang telah disediakan bersama soalnya. Pada variasi ini ada 5 bentuk tes. Yang pertama menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah atau true false. Yang kedua memilih jawaban yang paling benar. Yang ketiga menjodohkan 2 rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar atau matching test. Yang keempat memilih antara alternatif-alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal atau multiple choice. Yang kelima mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Ditinjau dari objek yang dites. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual itu sendiri merupakan tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan tes kelompok yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.